minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya. Suratnya surat 26 ya. Ayatnya 124 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Atabnuna bikulli rihin ayatan ta'basun. Wa tattahiduna masani'a la'allakum takhludun. Wa idza batashtum jabbarin. Wattaqullaha wa ati'un. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Awa'alta am lam takum minal wa'idhin. In hadha illa khuluqul awwalin. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Fakadzabuhu fa'ahlaknahum. Inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Shadaqallahul azim. Kita lihat ini adalah surat 26 124 ini. Allah ceritakan tentang Hud. Hud itu nabi. Sama Hud itu. Jadi kalau tadi Nabi Nuh, selamat Nabi Nuh sama orang yang beriman. Yang nggak beriman, mati semua. Dimakan ditelan air tadi. Nah berarti setelah itu kan yang selamat itu kan orang beriman semua. Kemudian setelah orang yang beriman ini, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, cicit lagi, nyembah berhala lagi. Maka Allah kirim lagi nabi. Allah kirim lagi nabi. Siapa nabinya? Itulah Nabi Hud. Nabi Hud. Nama kaumnya kaum Ad. Jadi kalau di atas di 123-nya itu kaum Ad telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudaranya Hud, atau nabinya itu mengatakan, mengapa kamu tidak bertakwa? Aku ini Rasul Allah yang diutus untuk kamu percayai. Kata Hud, bertakwalah kepada Allah. Taatlah kepada aku. Jadi setelah 500 kemudian, 500 tahun setelah Nabi Nuh tadi, maka dikirim lagi Nabi Hud. Karena anak cucu cicit-cicit orang yang beriman yang
selamat dari anak umat Nabi Nuh tadi. Nah, cucunya nyembah berhala lagi. Kirim Nabi lagi, sejarah terulang. Nah, sama. Hud juga ngomong, bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kepada aku. Kata Hud, aku ini ngajakin kamu nggak minta upahku dari Tuhan semesta alam. Jadi Hud itu ikhlas saja ngajakin orang itu. Nah, apa kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Jadi mereka sebetulnya kaum Hud itu ya mendirikan bangunan-bangunan, ya. Tapi untuk main-main aja, bukan untuk ibadah kepada Allah. Nah, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Oh, dia bikin benteng-benteng. Bunker-bunker supaya nggak mati. Ya malaikat maut kan bisa masuk mana aja. Saking mereka takut mati. Nah, mereka ini kalau menyiksa, maka kamu menyiksa sebagian orang yang kejam dan bengis. Jadi mereka nyiksa orang yang nggak ngikutin mereka itu perlu disiksa dengan bengis sekali. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku, kata Hud. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu apa yang kamu ketahui. Kamu ini udah banyak diberikan akal, diberikan mata, hati. Coba, sebetulnya banyak rahmat Allah itu. Allah anugerahkan kepada kamu itu. Udah kamu aku aja kepada Allah. Ikutin aku caranya. Nah, dia telah menganugerahkan kepada kamu, kata Hud. Allah itu telah menganugerahkan kepada kamu ini binatang-binatang ternak dan anak-anak. Kamu dikasih binatang ternak, kasih anak. Dan kebun-kebun dan mata air. Hud mengasih tahu, sungguhnya aku takut kamu ditimpa azab di hari yang besar. Nah, mereka menjawab, adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak beri nasihat, sama aja kami nggak akan beriman. Jadi lebih galak mereka daripada Hud. Agama kami ini tiada lain, hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu. Jadi mereka itu nyembah berhala, nyembah kuburan, nyembah pohon. Ya sama, jadi balik lagi ke zaman jahiliyah lagi. Padahal Hud itu dengan ikhlas ngajakin mereka, dengan ikhlas, sabar. Gitu. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab, kata mereka. Mereka mengatakan dia dengan percaya diri, dia bilang kami nggak akan diazab oleh Allah. Ya, dia nggak percaya sama Allah. Nah, setelah sekian tahun diajak lagi, maka mereka merusakan Hud terus-menerus, lalu kami binasakan mereka, dibinasakan lagi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya itu jadi sejarah berulang lagi, dan orang itu senang nyembah yang ada bentuknya. Kalau kita nyembah Allah kan nggak kelihatan Allah. Allah itu Allah melihat kita nggak melihat Allah. Tapi kalau kita di akhirat nanti, kita bisa melihat Allah, Allah bisa melihat kita. Tapi kalau di dunia kan nggak bisa. Kan? Padahal kan Nabi Musa ingin melihat Allah. Dalam surat 7, 143, 144, kata Allah, wahai Musa, kalau kamu ingin melihat aku, lihat di gunung itu. Kalau gunung itu masih seperti biasa, nggak ada apa-apa, kamu bisa melihat aku. Ternyata begitu Nabi Musa melihat gunung itu hancur berantakan, yang Musa pingsan. Nah, jadi makanya Allah bilang kamu nggak bisa melihat aku, dimensinya beda. Nah, kemudian 140, sesungguhnya Tuhan kamu maha tinggi, lagi maha penyayang. Jadi memang
sejarah terus berulang, sejarah berulang. Jadi orang itu senang nyembah yang ada benda itu. Ya kayak kita kan sekarang ini orang Islam kan banyak juga nyembah kuburan, minta ke kuburan. Orang Islam ada yang minta ke pohon, ada orang minta patung. Ada banyak itu. Kalau kita di kampung-kampung itu, anaknya mau nikah, terus kata orang-orang tua, kamu minta izinlah dulu sama nenek moyang yang ada di kuburan itu. Bawa kambing, nah nanti sedekah di situ. Ya kita ikutin. Ya kalau sedekah, kenapa ke situ? Ya sedekah aja di rumah. Ya ajak orang makan. Nenek kakeknya itu didoakan, baru boleh. Ya Allah, punya dosa mereka, terimalah semua amal ibadah mereka, bisa kan. Tapi ini sedekahnya di kuburan, meskipun dimakan oleh orang-orang yang datang seperti itu, tapi kan mintanya kepada nenek kakek itu. Dia bilang, kek, nek, cucumu ini akan nikah tanggal sekian. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Jangan dia nanti nikah, nanti perut sakit. Wah, kalau kita berpikir kalau memang itu neneknya dia, kakeknya dia, masa mengganggu cucunya nikah? Misalnya dia senang dong. Cucunya nikah, alhamdulillah, cucu saya bisa dapat jodoh. Kemudian dapat keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Itu kalau benar. Karena yang diminta izin. Mana orang nggak sadar. Nah, makanya dalam ayat lain, Allah suruh supaya kita itu minta itu kepada Allah. Misalnya surat 2:153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah. Syaratnya sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya minta sama Allah. Dan sebenarnya kalau kita sholat juga, kita juga sudah bikin perjanjian sama Allah. Iya karena budu. Wa iya karena sain. Hanya kepada engkau akan menyembah. Hanya kepada engkau. Kayak meminta. Sebetulnya kita sholat setiap hari aja sudah diarahkan oleh Allah. Hanya engkau yang kami sembah. Hanya engkau yang tempat kami minta. Tapi kenapa minta lagi yang lain? Orang dahulu, orang sekarang sama juga. Balik lagi sejarah kan. Padahal Allah katakan dalam surat yang lain, surat 51. 51 ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah katakan, aku tidak menciptakan kamu kecuali untuk menyembahku. Aku tidak minta makan kepada kamu. Malah kalau kamu itu menyembahku, aku kasih kamu makan. Akulah paling baik pemberi rezeki. Waduh, sebetulnya kalau kita lihat ini, ya memang Allah menciptakan itu untuk menyembah dia. Ini kalau orang nyembah dia, ya perasaan bahagia, perasaan senang. Gitu. Ya karena Allah ridho. Coba deh kalau orang nggak nyembah Allah. Perasaannya itu risih. Ya akibatnya kalau marah sedikit, keluar kebun binatang. Ya karena nggak ridho Allah. Nggak ridho Allah. Coba kalau orang yang sholat, ibadah, coba. Dia bisa nahan emosi. Dia bisa nahan sabar. Nah dalam ayat lain lagi Allah katakan lagi. Dalam surat 20. Ayatnya 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lil taqwa. Allah katakan, suruhlah keluarga kamu sholat. Berarti kalau kita bapak berarti suruh istri, suruh anak sholat semua.
Kalau dia ibu-ibu, suruh anak, suruh suami, suruh termasuk yang kerja di rumah kita, suruh keluarga. Nah, sabar mengerjakannya. Malah Allah katakan, aku tidak minta rezeki kepada kamu. Diulang lagi ya. Aku tidak minta rezeki kepada kamu. Malah aku yang beri kamu rezeki. Masya Allah. Jadi orang itu telah nyembah selain Allah. Ya marahlah Allah. Marah pasti marah Allah. Di dunia Allah marah. Jadi kalau kita ini nyembah Allah kan sesuai dengan ciptaannya kan. Tapi kalau kita ini nggak nyembah Allah, ya dimasukin kita di tong sampah. Sama juga kayak kita nih bikin kue, ibu-ibu bikin kue. Kuenya bantat. Padahal kue itu untuk dimakan kan. Total kuenya bantat. Buang ke tong sampah. Ya nggak berguna kan. Coba deh kalau dia misalnya bikin kuenya enak, gurih. Waduh, sesuai dengan yang menciptakannya kita tuh. Oh, enak makan. Tapi kalau yang bantat dibuang. Nah, sama juga Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita ini maksudnya supaya kita nyembah Allah. Kita tidak nyembah Allah, berarti dia jadi manusia bantat. Jadi apa? Dibuang juga oleh Allah. Kemana? Dibuang ke neraka. Ya, cuma itu makanya kan pilihan kita sebenarnya. Jadi hidup ini kan pilihan. Ya milik kita. Jadi kalau dia misalnya ya mau selamat, ya sembahlah Allah. Kitabnya ada Quran. Quran tidak berubah sampai kapanpun. Makanya sejarah Nabi itu sebetulnya itu untuk pelajaran buat kita. Kayak sejarah Firaun. Kenapa ditulis di Quran? Ya karena Firaun itu ngaku Tuhan. Akhirnya sehebat-hebatnya Firaun dihancurkan, dimasukkan ke dalam laut. Sejarah Korun. Coba Korun itu udah kaya, luar biasa hebatnya kayaknya. Ya, tapi karena dia nggak nyembah Allah, dia tidak bersyukur, akhirnya ya Allah masukin. Sebetulnya kita sholat ya, kita sholat itu tanda kita bersyukur juga kepada Allah. Ya, cuman memang kalau kita sholat itu jangan lupa infak juga. Karena kalau orang sholat saja, dia tidak ngangkat. Ya. Tidak ngangkat. Tapi kalau orang sholat, orang infak, baru dia ngangkat. Contohnya misalnya di surat 8, ayatnya 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Allah katakan orang-orang yang beriman itu bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Bila dibacakan ayat Allah tambah imannya. Insyaallah, insyaallah. Dan hanya kepada Allah mereka pasrah. Nah, cuman kita kan nggak bisa buktikannya. Orang disebut nama Allah gemetar hatinya, kita nggak tahu karena itu urusan hati. Orang yang dibaca ayat Allah nama imannya tahu nggak, kita nggak tahu juga. Tawakal apalagi. Allah katakan ada 2 amalannya. Kalau kamu melihat orang itu disebut nama Allah gemetar hatinya, dibaca ayat Allah nama imannya, dia tawakal. Apa amalannya? 1, alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Yang kedua, Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Selain dia salat, dia juga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Jadi salat saja nggak bisa, harus infak. Kayaknya kan di Quran kan banyak salat, infak, salat, zakat. Jadi salat, infak, salat, zakat itu selalu bergabung. Atau salat,
kurban dia. Nah, Allah kasih tahu kalau kamu sholat sama infak ini hadiahnya 4. 1, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang beriman benar-benar. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat harkat derajat mereka. Wa maghfiratun, diampuni Allah dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim, diberikan mereka rezeki yang berkah. Masya Allah. Waduh, kalau dia bisa menjadi itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Nah, cuman masalahnya ya itulah. Kalau orang yang sholat saja nggak diterima dia. Kalau dia nggak infak. Orang infak saja nggak sholat nggak juga terima. Dua-duanya itu. Ya kadang-kadang kan orang nih dia berinfak sama bapak ibunya sebenarnya nggak bisa itu. Orang sholat infak itu yang orang hidup kan. Kalau udah mati kan nggak lagi. Kayaknya coba lihat di surat 14 ya, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Sadaqallahul azim. Katakanlah ya Muhammad pada hambaku yang telah beriman, dirikan sholat dan infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu, tersembunyi atau terang-terangan. Tapi ada waktunya. Waktunya kapan? Sebelum hari tiada jual beli lagi. Sebelum hari tiada persawatan lagi. Berarti sebelum mati. Belum mati kan? Sama juga kayak orang korban kan. Korban itu masih hidup. Kalau udah meninggal sudah. Kecuali kalau ada amanatnya. Ada wasiatnya. Seperti di surat 108. Surat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pertama Allah ingatkan dulu kita, sungguhnya kami berikan pada kamu itu nikmat yang banyak sekali. Insyaallah. Banyak sekali nikmat Allah itu. Allah minta kepada kamu nggak banyak. 1, dirikan sholat. Sholat. Yang kedua Allah katakan berkorban. Nah korban yang setahun sekali yang kita nyembelih kambing, nyembelih sapi. Ya. Yang korban yang setiap harian yaitu dapat rezeki ceker, dapat rezeki ceker. Allah katakan kalau kamu sholat, kamu korban, ini 2 nih kamu kerjain, ini 2 ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ada orang yang sentimen sama kamu. Ada orang yang nggak suka sama kamu. Ada orang yang ingin menjatuhkan kamu. Mereka lah yang jatuh. Mereka lah yang disentimen orang lain. Ada orang yang ingin menjik-menjikin dia. Mereka lah yang kena magic. Jadi ada orang ingin jahatin kita, baru dia yang jahatin orang. Tapi kalau dia sholat, sama dia korban. Dan orang masih hidup. Karena perintahkan sholat dulu, baru korban. Orang yang sholat kan orang hidup. Orang mati nggak sholat lagi. Nah jadi mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai kita salah. Kecuali kalau orang tuanya ada wasiat. Dia bilang, aduh, oh, tolong kalau aku atau mama sudah meninggal, kalau kamu mau korbanin, silakan. Tapi kalau misalnya kamu ada uang, jangan. Nah udah itu udah wasiat. Jadi jangan juga, tapi jangan juga wasiat kita. Pokoknya ada uang, nggak ada uang, kamu harus korban. Jangan, takut berarti anak kita. Ya sampai gara-gara suami istri berantem, gara-gara ada wasiat kita itu. Jadi wasiatnya longgar. Kalau kamu punya rezeki, mau korbanin mama sama papa, boleh. Tapi kalau kamu sepakat, ikhlas dua-duanya. Tapi kalau kamu misalnya lagi nggak punya uang, udah ikhlas. Atau kamu mau korban sendiri, ikhlas juga. Jadi kita nggak maksa mereka harus kita
Kita pokoknya kamu mampu nggak mampu harus korban tiap tahun. Berat nanti dia. Jangan. Jadi Allah itu nggak mau juga bahwa kita itu sampai memberatkan orang lain ibadah itu. Karena ibadah itu kan untuk hubungan kita kepada Allah. Kecuali tadi sholat harus. Kalau sholat itu harus. Infak harus. Nah infak itu lapang sempit. Ada ayatnya kan? Infak itu lapang sempit. Karena di dalam surat 334 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah katakan, dan orang-orang yang berinfak lapang maupun sempit. Berarti lapang sempit, kaya miskin. Apa sih balasannya? Dunianya, kamu bisa nahan marah. Apa balasannya lagi? Dunianya lagi, bisa maafin orang. Ada lagi Allah katakan, Allah cinta. Jadi kalau kita tuh ingin dicintain Allah, jangan tinggalin sholat sama infak ini. Allah cinta kita itu. Dan juga infak sedekah itu termasuk korban juga nolak bala, nolak musibah. Suratnya surat 2 ayatnya 195 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Allah kasih tahu kita, infaklah kamu di jalan Allah. Orang tua jalan Allah. Saudara susah jalan Allah. Anak yatim jalan Allah. Ngasih pakaian miskin jalan Allah. Atau sabilillah, masjid, musola jalan Allah. Atau imam masjid, merebut masjid. Guru TPA, jalan Allah semua itu. Nah, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Dan berbuat baiklah kamu dengan infak itu. Allah katakan, Allah sangat mencintai orang-orang berbuat baik seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat rahmat dan dapat ridho Allah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji ini, surat 26 ya, sampai 140 ini, membawa kita kepada lebih baik dari iman kita dari sebelumnya. Dengan kita ngaji ini, tambah kuat iman kita, tambah teguh, tambah kokoh. Nah, surat mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi membawa kekuatan iman, lahir batin. Jadi surat 26 ayatnya 140. Demikianlah ya, ibu-ibu Al-Kautsar, yang Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.